Hai semua, kembali lagi di channel ini dan seperti biasa kita akan latihan coding. Untuk latihan kali ini kita akan bikin permainan yang namanya Wordle atau kalau versi Indonesianya adalah Katla. Cara mainnya kita tinggal ketik tebakan kira-kira kata apa yang dimaksud. Dan ada 6 kali kesempatan. Dari setiap tebakan kita akan mendapatkan clue. Jika hurufnya jadi warna hijau berarti karakter itu benar dan posisinya sudah sesuai. Tapi jika berwarna kuning berarti kata yang ditebak mengandung karakter ini tapi posisinya masih salah. Jika merah berarti kata yang ditebak tidak mengandung karakter ini. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini saya akan menggunakan Next.js dan juga Tailwind. Kalau kalian belum ada projectnya, kalian bisa tonton video saya yang ini. Kemudian kita perlu install dependensi tambahan, yang gunanya untuk mengatur kelas name di komponen kita. Untuk cara pakainya, kalian bisa cek juga di dokumentasi mereka ya. Kemudian bikin halamannya, saya akan mendefinisikan beberapa konstan. Yang pertama ada keyboard, dan yang kedua adalah jawaban atau kata yang harus ditebak. Langkah pertama kita akan buat UI-nya terlebih dahulu. Kita set parent terluar dengan background, minha screen agar tinggi minimumnya selayar, dan text white. Kemudian buat kontainer di dalamnya, beri MX Auto agar center secara horizontal, set flex dan flexnya kolom, dan set max screen agar tingginya maksimum selayar. Buat grid untuk tempat jawabannya, gridnya ada 5 kolom dan 6 baris. Beri gap, set max width, dan beri margin. Sekarang tinggal render cell-nya dengan membuat array dengan panjang 30, karena kan 5 kolom dan 6 baris. Kemudian kita buat function untuk render cell-nya. Kalau kalian mau buat dengan komponen juga bisa. Untuk styling cell-nya kita set flex, justify center, item center agar karakternya ada di tengah. Set ukuran teksnya jadi 3XL dan fontnya bold. Kita buat agar selnya persegi dengan aspek square dan max H-nya 44. Karena belum ada state-nya, kita bisa return huruf asal terlebih dahulu. Sekarang kita akan lanjut untuk bikin keyboardnya. Bikin wrapper yang terlebih dahulu, kemudian kita mau lebarnya lebih kecil dari grid yang di atasnya. Jika di MD 75% dan jika di LG 50%. Beri MX Auto agar center horizontal dan beri margin vertikal. Kemudian kita render keyboardnya, kemudian render row, beri flex dan justify center, gap dan margin bottom. Untuk render cell-nya saya pakai function lagi. Kalau kalian mau pakai komponen juga boleh. Untuk membuat cell-nya saya pakai button dan children-nya adalah si char itu sendiri. Kemudian on click-nya kita lock aja terlebih dahulu. Kemudian styling-nya set background, border, dan tingginya. Kemudian beri kelas aspect square agar persegi. Tapi khusus untuk delete dan enter, kita beri kelas grow karena kita mau delete dan enter-nya lebih lebar. Setelah tampilannya selesai, kita lanjut untuk membuat logiknya. Kita akan membuat state yang diperlukan. Caranya tinggal import useState dari React, kemudian buat dua buah state yaitu answers dan initial state-nya array kosong. Dan yang kedua adalah answer row yang isinya adalah string. Untuk state answer akan berguna untuk menampung jawaban yang sudah disubmit dalam bentuk array. Dan answer row digunakan untuk menampung kata yang diketik oleh user. Jadi ketika user mengetik, kita akan mengubah state error row dan ketika user klik enter, katanya akan kita push ke dalam state answers. Kemudian kita buat function handle press yang akan digunakan sebagai handler ketika tombol keyboard diklik. Di fungsi ini akan ada argumen key atau karakter yang dipilih. Kemudian kita buat kondisional jika answer row masih kurang dari 5 karakter dan panjang key-nya sama dengan 1, yang mana artinya karakternya adalah huruf seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Kita tinggal sambung atau concat answer row-nya, seperti ini. Kondisional kedua, ketika key-nya adalah delete, kita tinggal set answer row-nya dengan menghapus karakter paling belakang dengan fungsi slice. Dan kondisi terakhir adalah ketika user menekan enter. Dan panjang answer row-nya atau katanya sama dengan 5. Jika jawabannya sesuai, maka kita munculkan alert yang menandakan usernya sudah menang. Dan kita masukkan answer row ke dalam array answers. Dan set lagi answer row-nya menjadi string kosong. Terakhir set on click-nya agar memanggil function handle press. Dan sekarang kita akan lanjut untuk memberikan logic di grid-nya. Di function render answer cell, kita pas index atau urutan keberapa ketika di render.
dan akan kita manfaatkan untuk mengakses state answers. Pertama kita ambil row-nya, tinggal dibagi 5 karena panjang kolomnya adalah 5, dan kita floor, kemudian untuk kolomnya tinggal di-mode dengan 5. Jadi kita bisa akses selnya seperti ini. Kemudian kita buat kondisionalnya. Jika selnya sudah ada karakter, kita tinggal lakukan styling dengan kondisional seperti ini. Jika jawabannya mengandung karakter, set background-nya menjadi abu. Jika jawaban mengandung karakter tapi posisinya salah, set background-nya menjadi kuning. Dan jika karakternya sudah benar, set background-nya menjadi hijau. Kemudian untuk row yang aktif, kita akan set border-nya menjadi lebih cerah. Dan row yang tidak aktif, set border-nya menjadi lebih gelap. Dan sekarang kalau kita coba, selnya sudah berubah warna sesuai dengan input dari user. Tapi keyboard-nya masih belum ada warnanya. Dan sekarang kita akan lanjut untuk memberikan logic pada keyboard-nya. Kita akan membutuhkan satu buah state lagi yang gunanya untuk menampung state keyboard kita berwarna apa dengan initial value objek kosong. Nah, kita akan menampung state-nya dalam objek seperti ini, di mana key objeknya adalah karakter si keyboard dan value-nya adalah warnanya. Karena di sini kita menggunakan Tailwind, jadi saya bisa langsung simpan kelas untuk warnanya. Setelah membuat state-nya, di handle function handle press, di kondisional ketika yang ditekan adalah enter, kita set keyboard state-nya. Dan di sini kita mengakses answer row dan split agar stringnya menjadi array dan bisa direduce. Kemudian di dalam function reduce, kita cek kalau state-nya sudah hijau, kita tidak perlu ubah. Kalau karakternya benar, kita set menjadi warna hijau. Dan jika jawabannya hanya mengandung karakter, kita set menjadi warna kuning. Dan kalau selain itu berarti salah, kita set warnanya menjadi abu. Sekarang untuk rendernya di function render keyboard cell, tinggal akses dengan keyboard state-nya seperti ini. Nah sekarang kalau dimainkan sudah benar ya, baik grid dan keyboardnya sudah berubah warnanya. Dan jika jawabannya benar, maka akan menampilkan pesan kalau user sudah menang. Sebagai tambahan terakhir untuk membuat user lebih nyaman, kita akan membuat user bisa mengetik jawabannya menggunakan keyboard fisik. Untuk itu kita hanya perlu menambahkan listener ketika keyboardnya ditekan. Caranya kita import dulu use effect, kemudian kita tambahkan listener key down dan kita pass handler function atau callback functionnya dan kemudian kita remove listenernya ketika efeknya decline. Kemudian membuat function handlernya di mana ada parameter event yang isinya adalah informasi eventnya. Yang kita butuhkan adalah key-nya dan set ke uppercase. Kemudian kita cek apakah key-nya ada di keyboard kita, karena kita hanya akan menerima input berupa alfabet, enter, delete, dan backspace. Kemudian kalau valid, kita tinggal panggil function handle press dengan parameternya key. Tapi jika key-nya itu backspace, kita ganti menjadi delete. Dan sekarang fungsinya sudah berjalan semua, dan dari latihan kali ini kita sudah belajar bagaimana membuat grid dengan Tailwind, membuat virtual keyboard, menggunakan rake hook, use state dan use effect, handle keyboard ketika ditekan, conditional, class name, dan lain-lain. Saya rasa segini dulu untuk video ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya ya.